Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ninda Rahmania dengan NIM 2336006 dari jurusan D3 Manajemen Informatika STI dan STIMIK Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara, dasar dan urgensi wawasan Nusantara berbangsa dan bernegara yang dibimbing oleh Bapak dosen yang terhormat, yaitu Dr. Spencer Ripelhot Hutapea SEMA DTH. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menjelaskan. Check it out. Wawasan Nusantara, dasar dan urgensi wawasan Nusantara. Dalam memahami dasar dan urgensi wawasan Nusantara, dasar dan urgensi wawasan Nusantara. Dalam memahami dasar dan urgensi wawasan Nusantara, ada beberapa bagian. Yang pertama, memahami dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik Indonesia yang menekankan pentingnya kesatuan wilayah dan keberagaman bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Konsep ini berlandaskan pada pandangan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai suku, budaya, dan bahasa, tetapi tetap merupakan satu bangsa dan negara yang utuh. Dasar-dasar wawasan Nusantara meliputi yang pertama, geografis. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Sejarah. Kesadaran akan sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah mengalami berbagai proses penyatuan dan perpecahan. Yang ketiga, sosiokultural. Keberagaman suku, budaya, dan bahasa yang harus dihormati dan dijaga sebagai bagian dari identitas nasional. Yang keempat, pentingnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kelima, keamanan dan pertahanan, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dari ancaman internal dan eksternal. 2. Urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kestabilitasan negara Indonesia. Beberapa alasan mengapa wawasan Nusantara penting adalah yang pertama, kesatuan dan persatuan, membangun dan memperkokoh rasa kesatuan dan persatuan di antara seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua, stabilitas nasional, menciptakan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Yang ketiga, pemerataan pembangunan, mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak ada daerah yang tertinggal. Yang keempat, kedaulatan negara, menjaga kedaulatan negara dari ancaman internal dan eksternal serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Yang kelima, penguatan identitas nasional, memperkuat identitas nasional sebagai bangsa Indonesia yang beraneka ragam tetapi tetap satu. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain yang pertama, pendidikan. Mengintegrasikan wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang pentingnya kesatuan dan persatuan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung mobilitas dan konektivitas. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan di seluruh wilayah. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional untuk menjaga kedaulatan dan
keutuhan wilayah Indonesia. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun dan menjaga kesatuan bangsa. 4. Tantangan dalam implementasi. Wawasan Nusantara dalam implementasinya, Wawasan Nusantara menghadapi berbagai tantangan, antara lain, yang satu, ketimpangan pembangunan. Masih terdapat ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Yang kedua, konflik sosial. Potensi konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, ancaman separatisme. Munculnya gerakan separatisme yang mengancam keutuhan NKRI. Yang keempat, globalisasi. Pengaruh globalisasi yang dapat menggerus nilai-nilai lokal dan identitas nasional. Yang kelima, pemahaman yang kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wawasan Nusantara. 5. Mengatasi tantangan. Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi wawasan Nusantara, beberapa langkah yang dapat diambil sebagai berikut. 1. Peningkatan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan penyuluhan tentang wawasan Nusantara. Yang kedua, pembangunan inklusif. Mengupayakan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, dialog dan rekonsiliasi. Mendorong dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik sosial. Yang keempat, penguatan kebijakan. Merumuskan kebijakan yang mendukung implementasi wawasan Nusantara. Yang kelima, peran media. Memanfaatkan media untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wawasan Nusantara. Dengan memahami dasar dan urgensi wawasan Nusantara, diharapkan seluruh komponen bangsa dapat bersama-sama menjaga dan memperkuat kesatuan dan persatuan serta membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Ninda Rahmania dengan NIM 2336006 dari STI dan STIMIK Jayakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.